Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balat Bom Channel dimanapun Anda berada. Seperti biasa saya mohon doa dan juga mendoakan kalian semua di mana aja. Balat Bom Channel semoga kalian yang ada di laut, di darat, di gunung semuanya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, disehatkan badannya, dijauhkan dengan hal-hal yang kita tidak inginkan. Balat Bom Channel di mana-mana. Alhamdulillah pada saat ini saya kedatangan tamu atau saya undang sengaja ini satker, ya kan? Ya. Satker itu adalah satuan kerja yang sifatnya relawan, ikhlas gitulah. Tanpa gaji, tapi beliau ini luar biasa menjadi satker satker di Kertasari yang memang mempunyai itikat untuk mengurus atau bukan berkarya, apa namanya, membantu kebutuhan atau hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan. Mungkin saya perkenalkan satu persatu. Yang sebelah kiri saya siapa? Ya, saya Cepi. Cepi, yang Saya Wawan. Wawan, yang ini Saya Asep. Asep, Agus. Pak Agus. Nama saya Dadan Dian. Panggilan Dadan. Nama saya itu Dian Rahman. Ya, pengen Dadan, yang maksudnya Dian Rahman. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Kita akan ngobrol seputar lingkungan lah. Karena kita ini ada di wilayah Gunung Wayang, notabene-nya di pegunungan ya. Ya. Karena kita semua ini harus benar-benar melihat ataukah merasa bertanggung jawab ke lingkungannya. Apalagi saat ini Kang Cepi maju dan juga udah menginjak musim hujan ya. Ya. Di lingkungan kita harus saling perhatikan. Cuman bukan permasalahannya, banyak kendala berkaitan lingkungan itu. Ada beberapa pihak yang harus kita sadarkan ya, menyadari, ya kan, tentang hal, karena lingkungan itu banyak mengakibatkan bencana. Tuh. Kalau kita tidak ada yang menangani ataukah yang bekerja di dalam lingkungan tersebut begitu. Mungkin saya akan bertanya dulu kepada Kang Cepi ya, berkaitan dengan lingkungan, harapan Kang Cepi lah sebagai relawan lah, anggapnya relawan di Kertasari ini, satker ini satuan kerja yang luar biasa tanpa gaji tapi udah mau bekerja untuk lingkungan rakyat di Kecamatan Kertasari. Kecamatan Sari, umumnya di Kota Bandung. Kabupaten Itu kan karena efeknya kita ini di Kecamatan Sari tidak hanya ke Sari, efeknya kan ke buntut ya, ke ekor itu kan, ke Bandung segala macam, itu mengakibatkan apalagi kita musim hujan banyak banjir. Nah gitu, Kang Cepi, seperti apa harapan Kang Cepi untuk berkaitan dengan lingkungan? Siap. Baik, Ketua, terima kasih. Pandangan kami ya dari Satuan Kerja Kecamatan Kertasari, karena Kertasari ini sudah bukan lagi isu lokal ya. Kita ketahui bersama bahwa Kecamatan Kertasari ini adalah 0 km hulu Sungai Citarum, yang mana menjadi ikon dunia mungkin. Ya. Sudah bukan lagi berbicara tentang Kertasari itu sendiri ataupun Kabupaten Bandung. 0 km Citarum ini menjadi barometer ya, menjadi barometer mungkin sudah negara atau lebih mendunia mungkin. Iya. Betul, sepakat. Sehingga semua jenis kegiatan ini harus bermula dari hulunya dulu, Pak. Mulai hulu, yang mana dampaknya nanti akan ngepeknya ke hilir gitu. Iya. Sehingga ya kita sebagai orang Kertasari khususnya yang memiliki wilayah di 0 km Citarum ini harus menjadi sebuah prototipe. Prototipe yang mana mulai dari gaya hidup, kebiasaan hidup masyarakat ini harus betul-betul memperhitungkan efek domino. Apa yang dikerjakan sekarang, apa yang terjadi setelah kita melakukan sesuatu.
Nah, kalau kita berbicara tentang lingkungan, Pak, Iya. ini mungkin long life education-nya atau edukasi minimalnya ini dimulai dari kebiasaan hidup di keluarganya masing-masing. Iya, iya, iya. Dalam sehari kalau kita berhitung, Pak, tentang kebiasaan hidup kita, pagi-pagi kita sudah menggunakan deterjen, Pak. Hmm. Bangun tidur saja kita sudah mengeluarkan deterjen. Hmm. Pasta gigi yang kita gunakan sampai saat ini dari merek apapun itu mengandung deterjen. Dan itu IPA-nya, pembuangannya, Hmm. ini kan belum terkoloni dengan baik, Terkomodir, iya. ya, belum terkelola dengan Terkomodir, baik. iya. Dari mulai pasta gigi dulu, belum lagi sabun yang kita pergunakan, Hmm. body wash ataupun sampo, Iya. itu pun sama. Selama kita menggunakan itu, otomatis ada beberapa zat kimia yang akan Terserap, mengakibatkan terserap ke tanah yang kita huni ini. Hmm. Ini mulai dari efek bumi saja, mungkin itu sudah mulai diperhitungkan. Setelah habis pun, Pak, ini kita tiap keluarga ini senantiasa setiap harinya mengimpor sampah gitu, Pak. Iya, iya betul. Mengimpor sampah. Mulai kita beli dari warung, dari toko, dari supermarket ataupun dari mana. Hmm. Ini yang kita konsumsi setiap hari ini adalah sampah dan sampah. Iya. Terutama yang berkaitan dengan sampah yang non-organik ya. Hmm. Ini sungguh mengancam. Beberapa kasus juga seperti yang kita ketahui bersama, Kabupaten Bandung khususnya ini pernah menjadi bencana dari sampah ini. Sehingga edukasi ini tidak hanya bisa dikerjakan atau diedukasi di tingkat formal saja. Saya pikir edukasi ini harus sudah mulai terapisnya, literasinya ini harus betul-betul dipakai dari lingkungan keluarga terkecil, Pak. Iya. Yaitu kehidupan kita lah sehari-hari. Termasuk barang-barang yang kita pergunakan sampai saat ini. Nah, dari situ definisi-definisi ini kan sungguh luar biasa, Pak, kalau kita tidak bisa merubah mindset kita, kebiasaan kita. Yang nantinya mungkin ke hilirnya, kalau hulunya nggak bener, ke hilirnya nanti akan berdampak ya bencana, Pak, pada akhirnya. Jadi pandangan saya tentang lingkungan ini menjadi tanggung jawab bersama gitu, Pak. Iya. Tanggung jawab bersama dari semua pihak, semua stakeholder, tidak hanya kepentingan dinas, kepentingan perusahaan, tapi menjadi kepentingan bersama. Bagaimana kita mengatur ataupun mengarahkan ataupun apa namanya itu untuk menyelesaikan urusan-urusan lingkungan ini. Penanganannya seperti apa? Penanganannya seperti apa? Bahkan before-nya itu seperti apa gitu loh, Pak. Nah, mungkin segitu dulu, Pak, yang bisa disampaikan untuk Prof ini. Baik, terima kasih, luar biasa. Mungkin pemahaman atau harapan, masukan yang memang berkaitan dengan sampah itu memang yang sangat luar biasa ya. Sebetulnya ini tanggung jawabnya betul, bukan hanya tanggung jawab daripada si pengguna sampah. Mungkin pemerintah juga harus mempunyai yang dikatakan konsep lah. Seperti apa penanganan sampah. Karena dari mulai hilir sampai hulu itu masyarakat bayangin aja. Contohnya jangan bicara Kartasari ya. Bicara satu desa aja. Per hari, per pagi aja. Ada yang beli mie, ada yang beli mecin dan sebagainya, itu ada di kantongnya plastik gitu kan. Sedangkan kesadaran masyarakat itu belum terjawab seperti apa gitu kan. Belum memahami bahwa sampah itu sangat luar biasa bahaya. Satu rumah tangga aja, saya aja lah di rumah, kalau pagi siangnya tuh udah 2 kresek itu sampah. Satu rumah tangga. Itu yang tidak bisa didaur ulang, Pak, ya, plastik ya. Iya, tidak bisa didaur ulang. Nah, artinya mungkin harus ada pendidikan tentang pelatihan tentang pengelolaan sampah. Ya itu siapa? Ya pemerintah. Bukannya saya menyudutkan pemerintah, sorry, tidak. Cuma harus ada konsep begini. Kalau memang masyarakat itu pengen pinter, pengen sadar, pengen tahu bahaya sampah seperti apa, minimalnya pemerintah kecamatan mengundang kepala desa. Atau pemerintah kabupaten mengundang para camat dan kepala desa juga.
seperti apa teknisnya. Ini mungkin kalau udah ada ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya coba di konsep kita ini dijalankan. Ya. Begini, contoh satu desa. Desa itu akan ada kepala desa, ya nggak? Ya. Undang RT RW-nya. Ini berbicara kecil aja dulu. Undang RT RW, bentuk kelompok ataukah karang taruna apa-apalah Komunitas di desa. lah gitu Ya, komunitas di desa akan ada karang taruna. Karang taruna dikasih modal. Bukan kasih modal duit. Bisa juga pemahamannya kan, bentuk karang taruna, aktifkan, kasih modal roda atau cator. Apa namanya tuh? Ya, Iya, cator kan, kasih cator, Cator. karang taruna. Nggak mungkin pakai dipikul lah. Kasih catur untuk apa? Begini, teknisnya gitu kan. Kasih modal juga, begini. Ibu-ibu sekarang, kan itu plastik tuh ada yang bisa dijual kembali. Iya. Ada yang organik, non-organik itu bisa sebetulnya diuangkan. Begini, kalau memang ini kita ingin menangani sampah dengan benar, supaya tidak menjadikan bencana besar, jangan melihat satu rumah tangga. Harus kita melihat satu desa, lihat langsung satu kecamatan. Akan seperti apa kalau dibiarkan? Nah, artinya teknisnya desa memberikan modal berupa cator, berikan modal berupa anggaran untuk apa? Gini, ibu-ibu kasih sabun, kasih buku, tuker, misalkan nih, sabun ibu-ibu, kita kan pasti ada sosialisasi ya. Ibu-ibu, nih sampah ibu-ibu tukar dengan sabun. Ibu-ibu, sampah ibu-ibu tukar dengan buku untuk anak ibu sekolah. Kan bisa. Bisa. Nanti kita dipilah-pilih, gitu kan? Nah, itu pertama. Yang kedua, bisa juga Karang Taruna membawa cator setiap lingkungan. Umumkan kepada rakyat, kepada masyarakat, hei masyarakat, kasih tong setiap rumah tangga. Minimalnya di lingkungan RTA kasih tong. Hei ibu-ibu, simpan sampah di tong. Setiap RW, setiap RT. Anjurkan. Ajak basura gunukeun lah sampah tidak natong. Setiap pagi kan, setiap sore. Nah, sorenya diambil sama Karang Taruna. Ibu-ibu, piraku tuh daek udunan 1.000 perak. Betul enggak? Kalau memang kita mau benar-benar ini diperbaiki masalah lingkungan. Dioptimalkan. Ya. Dioptimalkan. Karang Taruna ngambil setiap lingkungan, setiap RT, hasil dikumpulkan sampah, rumah tangga harus sadar daripada buang kemana aja, itu kan? Betul. Bisa dipinta udunan satu rumah 1.000 perak, misalkan, gitu kan? Nah, terus kalau memang pengen, kan masyarakat sekarang tuh apa namanya? Kalau memang diiming-iming, insya Allah bakal mau. Ya. Itu kan siapa sok gunukeun saminggu sekali di imah maneh gitu kan. Di rumah tangga Anda simpen sampah, pilih-pilih, kasih pelajaran, kasih teknik, kasih pelatihan ini organik, ini non organik. Kayak geus loba ditukuran ku sabun misalkan. Itu bakal mau masyarakat. Ya enggak? Bakal mau itu. Itu seperti itu tentang lingkungan. Kalau dibiarkan akhirnya bertumbuh. Kebetulan Kang Sepi tadi ada yang mengimbau ke saya di FB, Pak, gimana nih ada yang buang sampah, sedangkan membuangnya ke tempat kali bukan ke tempat air bersih. Oh. Itu ada apa sumber air, dibuang sampah ke sana, sumber airnya dimakan oleh warga. Itu tadi ada yang ngimbau ke saya. Kata saya begini, udah aja ke sini ke studio, kita ngobrol seperti apa nanggulanginya, jalan keluarnya gitu kan, seperti itu. Itu bidang sampah. Kalau memang itu udah seperti itu, udah pemikirannya, insya Allah akan selesai. Karang Taruna juga aktif, gitu kan, sampah juga aman. Warga masyarakat tidak kotor lagi, gitu kan, seperti itu. Nah terus, begini Kak Cepi, mungkin nanti ke semuanya akan kebagian. Berkaitan kan program pemerintah itu tentang lingkungan tuh banyak. Udah berpuluh-puluh tahun, sejak dulu zaman gubernurnya Pak Aher, itu ada Citarum Bergetar ya kalau nggak salah ya. Citarum Bergetar. Ya bukannya saya mengatakan bahwa itu tidak ada hasilnya, pasti ada. Cuman harus ada kolaborasi antara pemerintah sampai ke bawah, kolaborasi. Apakah di sana ada
stakeholder siapa, terus masyarakatnya kasih pemahaman, diajak ngobrol dengan baik, kasih pelatihan seperti ini kan gitu. Betul. Nah, banyak Citarum bergetar. Bahkan dulu pernah saya dengar Pak Gubernur Pak Aher dulu, zaman Pak Aher, Citarum bergetar tahun 2000 sekian akan bersih. Tapi kenyataan sampai saat ini ya mungkin bukan menyalahkan gubernur sih, saya tidak menyalahkan gubernur. Iya, iya. Saya berpikir semuanya harus ikut aneh dan juga jangan begini. Jangan cuma kelompok aja dikasih pelatihan. Betul. Rakyat pun harus dikasih pelatihan. Nah, seperti itu. Itu kan? Itu. Terus lagi ada lagi program ganti lagi sekarang program Citarum apa ya? Citarum Harum ya? Harum. Sebelum Citarum Harum itu ada Citarum Bestari. Citarum Lestari. Itu kan Citarum Lestari. Nggak tahu Citarum Lestari itu apa program Pak Gubernur Pak Aher bukan ya? Masih di akhir. Nah, Citarum Lestari. Nah itu. Sampai saat ini program pemerintah itu bukannya salah gubernur, bukannya salah siapa, ya sampai saat ini saya pun belum tahu siapa yang salah gitu kan. Ya mungkin harus kita itu tadi harus kompak seperti itu, harus kompak. Nah itu terus ada lagi ya mungkin nanti bahas satu persatu berkaitan dengan ada leuweung sabirulungan. Nah itu kalau kalian sepi tahu ya syukur, kalau enggak ya di mana tuh leuweung sabirulungan seperti itu. Coba kalau memang itu program tersebut yang mana sih yang harus kita apa ya, bukan koreksi ya, kalau koreksi kan kita belum bisa apa-apa gitu juga. Intinya mari kita membantu program pemerintah, apakah itu pemerintah siapapun, kita yang di bawah, apalagi kita sebagai satuan kerja yang luar biasa tanpa gaji itu udah mau ya, mari kita bantu lebih kuat lagi. Kita ke atas mungkin kalau ada masukannya masukan ya yang bagus ya sampaikan, aspirasi lah kita. Kalau misalkan di bawah juga kita harus menyadarkan rakyat. Betul. Gitu. Baik Pak, untuk yang tadi ya kita lanjut dulu tentang program yang Bapak sampaikan, saya sangat setuju sekali. Jadi yang non organik ini bukan tidak bisa didaur ulang ya, bisa didaur ulang gitu ya, dengan proses, dengan cara dan mekanisme yang sudah banyak saat ini sudah berjalan. Bahkan yang tadi Bapak sampaikan itu, saya mengingat kembali tentang program-program DLH, ya, program-program lingkungan hidup yang sungguh luar biasa sebetulnya atensinya. Tinggal kesiapan masyarakat dan dukungannya dari pemerintah, all out-nya seperti apa. Apa yang kita bicarakan saat ini sebetulnya tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat. Kalaupun yang tadi Bapak sampaikan tentang ibu-ibu ditukar dengan deterjen itunya, sampahnya dan sebagainya. Ini kan sudah terjadi, ada bank sampah dulu Pak. Iya. Ada bank sampah. Programnya bisa jadi program tahunan. Bisa jadi program lebaran. Ini kan tiap lebaran ibu-ibu memerlukan ya keluarga lah katakan semuanya. Sudah jadi nilai kebiasaan, sudah menjadi nilai adat istiadat. Setiap setahun sekali kita ada parcel atau apa kan bisa. Caranya dengan cara apa? Yaitu menabung sampah yang tadi. Jadi memilah sampah di rumah, ditimbang dan dicatat itu menjadi bank sampah secara otomatis. Gitu Betul. Termasuk tabungan anak sekolah. Ini kan menjadi hal yang luar biasa ketika kenaikan anak sekolah, kita butuh seragam, butuh pakaian, butuh tas dan sebagainya. Itu bisa tukar dengan sampah juga itu Pak. Nah, untuk SDM-nya yang tadi betul bisa jadi dari Karang Taruna, bisa jadi dari penggiat-penggiat sosial lainnya, yang mana mereka memiliki bekal yang sudah dibekali kemampuannya oleh pemerintah lah katakan dalam hal ini untuk mengeksekusi melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, terkait dengan hutan Pak, kalau berbicara di kita lah khususnya, ya kalau saya point of view-nya melihatnya sisi dampak Pak ya, dampak dari kebiasaan yang rutin terjadi. Ketika saat ini kita menghadapi cuaca hujan yang sangat lebat sekali, khususnya untuk kawasan Kabupaten Bandung ataupun Jawa Barat, ini tentunya kembali Pak dengan hutan lindung, kembali dengan hutan cadangan yang pemetaannya yang sudah jelas
Gitu Pak, mungkin diantaranya. Ya mungkin dari teman-teman lain-lain juga punya pendapat mungkin Pak seperti apa. Ya, ya mungkin yang sangat luar biasa ya. Mungkin saya ingin ke Kang Asep, Kang Asep nih berkaitan dengan lingkungan juga terkait masalah penguasaan di wilayah perkebunan seperti apa. Kan selama ini yang disalahkan tuh rakyat kecil nih. Memang tuh ya seperti itulah. Tapi ada juga yang berkaitan dengan lingkungan menjadikan erosi banjir bandang sebagainya itu di wilayah perkebunan gitu kan. Yang sekarang udah dikuasai oleh kapitalis katanya. Apakah itu seperti itu atau gimana, Kang Asep? Siap, terima kasih waktunya Pak. Dan mungkin untuk tadi sedikit juga menambahkan tentang pokok bahasan sampah mungkin karena saya juga memang Pegiat sampah ya Pak ya. ya lagi belajar juga ini. Jadi untuk mungkin mengedukasi juga ini nampaknya edukasi sejak dini juga untuk penanganan sampah. Kalau di Jepang itu konon ya, saya juga baru belajar dari beberapa artikel memang untuk penerapan apa ya edukasi itu semenjak dini sekali bahkan mungkin usia TK Ya, usia TK sudah diliterasi itu, ya. mereka udah Membiasakan. tahu dan membiasakan bagaimana membuang sampah itu secara teratur ya ada yang dipilah itu secara organik non organik dan lain-lainnya mungkin ada yang dan juga mereka udah bisa paham cara mungkin pendaur ulangannya dan juga kan ada hukum dan undang-undangnya juga mungkin di sana untuk si pembuang sampah tersebut. Nah, sanksinya. Ya, sanksinya juga memang berat kalau di sana. Makanya sangat bersih untuk lingkungannya juga mungkin di sana. Memang iya beberapa kan suka kita lihat juga mungkin di media-media memang sangat bersih. Nah, mungkin itu juga bisa diterapkan nampaknya di kita juga bahwa memang pendidikan sedini mungkin tentang apa ya kebiasaan hidup. Ya, kebiasaan hidup, membuang sampah secara teratur, kemudian juga untuk informasi bencana yang akan datang, yang akan memang dampak yang luar biasa dari sampah tersebut. Karena memang kalau ditimbun kan ada lagi yang dibakar itu memang luar biasa ininya polusinya juga. Terus ke tanahnya juga mungkin akan rusak. Iya. Terus kemudian memang masalah ini juga hutan alih fungsi lahan itu memang yang jadi masalah ya. Masalah yang ini sudah menjadi masalah klasik ya. Ya bahkan memang mungkin momok yang sangat menakutkan Itu gitu, betul. Kalau terus-terusan dirambah, terus-terusan digunduli, mungkin ke depan bahkan bencana yang luar biasa yang akan terjadi karena memang erosi pasti terus-terusan akan akan membahayakan karena serapan air itu penahan udah nggak ada. Iya udah nggak ada. Lumpur-lumpur yang tebal kan di kita juga sering terjadi penutupan jalan bahkan mobil yang seperti tadi dibahas ada yang sampai hanyut terbawa. Kemudian motor juga. Nah itu memang bencana-bencana yang mungkin bencana itu ada yang dari alam, tapi alam juga kalau mungkin kita rusak, ya pasti mendatang bencana. Iya, datang bencana karena memang karma itu berlaku ya seperti itu. Iya begitu, Kang Asep. Iya kan begini ya, berkaitan dengan penanganan lingkungan tuh, dulu pernah saya dengar tentang 300 meter dari bibir sungai, bibir hutan lah, jangan ditanami. Tapi itu program itu nggak berlaku sebetulnya. Apakah salah siapa kan bingung juga ya. Nah, terus tadi ada berkaitan dari Kang Cepi ada bank sampah. Sebetulnya itu program pemerintah yang luar biasa bagus. Cuman yang saya nggak pahamnya harusnya pemerintah itu dinas misalkan ya
didampingi. Pengawalannya Pengawalannya harus tuntas. gitu. Jangan cuma ngasih bank sampah, kasih bangunan doang, kasih mesin, terus mau apa sih rakyat? Seperti apa menggunakannya? Betul. Itu kan tidak didampingi secara Iya, secara Ada tuntas. kolaborasi yang memang benar-benar keterkaitan antara Iya. mungkin pemerintah dan juga masyarakat itu harus benar-benar Iya. tuntas dan efektif. Jangan juga. setengah-setengah lah Nah, itunya. Pemerintah jangan setengah-setengah mendampingi tentang berkaitan program apapun di desa berkaitan dengan lingkungan. Contoh melatih generasi. Seharusnya di sekolah tuh harus ada kurikulum khusus. Iya, itu seperti Harusnya. edukasi sampah juga. Iya, harusnya di sekolah-sekolah TK, SD, SMP itu harus ada kurikulum khusus berkaitan dengan lingkungan. Betul. Mungkin apakah ada enggak tahu lah saya. Harusnya seperti itu. Karena harus dilatih sedini mungkin dari dini gitu kan. Iya. Dari istilahnya dari anak-anak harus dipahami tentang lingkungan, bahaya lingkungan seperti apa gitu kan. Nah, makanya jangan hanya memikirkan jangka pendek lah, jangka panjang. Ya kita kan tadi udah disampaikan obrolan di luar layar tadi. Kalau generasi sekarang dibiarkan berkaitan dengan lingkungan, akhirnya hancur. Betul. Hancur banget. Bahaya gitu kan. Bahaya kalau kita tidak dicermati, punya konsep yang benar. Makanya oleh karena itu kita semua di sini ayo kita berangkat membantu program pemerintah, dan juga pemerintah harus benar-benar digusur istilahnya digusur untuk benar-benar melatih dan juga mendampingi program yang ada di pemerintah. Ya. Seperti itu. Saya pernah Pak dulu beraktivitas di lingkungan pendidikan Pak. Kebetulan saya pernah ngajar di salah satu sekolah tingkat pertama. Iya, iya. Di situ ada kurikulum yang namanya muatan lokal Pak. Muatan lokal. Di dalam muatan lokal tersebut sebetulnya itu disesuaikan dengan kebutuhan sekolah tersebut. Sekolahnya mau dijadikan sekolah apa gitu, siswanya mau diarahkan kemana. Nah kebetulan waktu itu kita melakukan muatan lokal tersebut diisi dengan kegiatan-kegiatan diantaranya untuk edukasi masalah daur ulang sampah Pak. Nah sayangnya si instrumen pendidikannya pun pada waktu itu belum menunjang Pak. Sehingga harapan pemerintah, mungkin harapan masyarakat, ya harapan kita juga tidak kelar tadi Pak, tidak sampai. Jadi ketika ada program tuh tidak sampai tuntas pengawalannya. Sehingga ya magol lah seperti itu kondisinya. Makanya ya kembali lagi mungkin ke kita, kalaulah kita berbicara tentang dampak nih Pak ya. Kalau sehari orang satu jiwa itu mengumpulkan sampah di rumahnya tidak kurang dari 2 kilo itu Pak. Iya. Kalau kita hitung berupa plastik tuh. Iya. Satu orang 2 kilo dikali satu keluarga gitu ya. Kalau isinya sampai 6 orang satu keluarga. Berapa ya? Sudah di angka 12 kilo Kali Pak. 19.000 Nah, Iya. kalau kita keluarga. kumulasi Pak, kebayang pengerusakan lingkungan di wilayah kita seperti apa kondisi setiap hari. Iya. Makanya kita kembalikan lagi para produsen makanan dan semua alat kebutuhan rumah tangga ini penting kiranya duduk bersama. Iya. Penting kiranya membicarakan masalah ini, bagaimana cara penanganannya ketika masyarakat yang sebagai konsumen ini aman membeli barang tersebut tanpa mengotori lingkungan, Pak. Iya. Gitu. Nah, kayak air mineral yang kita konsumsi saat ini, Pak. Ini kan jenisnya apakah jenis plastik yang memang bisa didaur ulang atau tidak gitu kan. Terus ketika kita menggunakan ini berbahayakah bagi si konsumennya atau tidak, kan ini harus sebuah kajian juga, penelitiannya harus benar-benar di dalam lagi. Kalau kami pandangannya untuk saat ini Pak, melihat dampak yang terjadi saat ini di Kecamatan Kertasari khususnya dari kondisi yang sering terjadi, diantaranya ada banjir bandang, ada lumpur, ada juga ya diantaranya yang paling sering mungkin erosi ya di kita tuh longsor. Ya tadi mungkin Pak yang dibicarakan tentang alih fungsi yang tadi, sehingga mungkin ini kita harus duduk bersama lah, kita diskusikan dengan stakeholder, dengan pihak-pihak terkait, karena tidak bisa dipungkiri kalau Kecamatan Kertasari ini adalah penghasil sayuran terbesar Pak. Iya. Penghasil sayuran terbesar, dan masyarakat kita ini memang
mayoritasnya adalah sebagai buruh tani, Pak. Buruh tani yang setiap harinya pergi ke ladang, pergi ke kebun gitu. Untuk mencari nafkahnya itu ada di sana. Otomatis kebutuhan lahan di Kecamatan Kertasari ini harus ada konsentrasi khusus, Pak. Bagaimana menjawab kebutuhan perut masyarakat dengan tidak mengabaikan kepentingan Lingkungan. ekosistem, Pak. Iya. Seperti itu mungkin pandangan Ya, saya, Pak. bagus. Ya itu. Artinya begini, kalau itu tadi tidak dipikirkan dari saat ini, gitu kan, tidak ada kata terlambat lah sebelum kiamat ya. Ya. Ya, artinya cobalah siapapun gitu kan, apakah itu pemerintah, apakah itu disebut kapitalis, pikirkan sebetulnya bisa alih profesi di Kertasari. Jangan terus memikirkan harus merambah hutan, bisa sebetulnya. Bisa. Di Kertasari bisa bikin pabrik apa kek. Terus di perhutani ini, di perhutani. Kalau memang perhutani ingin aman daripada bencana, juga masyarakat juga tidak dikesampingkan hajatnya, kebutuhannya, coba alih fungsinya perhutani itu kayaknya bisa ditanami tebu. Gitu kan? Mungkin itu bisa. Kalau memang ada konsep yang benar. Tanaman tebu perhutani, misalkan ada hutan produksi nih. Oke, kalau misalkan ada empat item, ada hutan lindung, hutan konservasi. Yang namanya konservasi itu adalah ada mata air jangan diganggu, gitu istilahnya. Itu kan? Coba di hutan produksinya tanaman tebu, bikin pabrik gula di Kertasari, gitu kan? Daripada ngeruk Citarum habis puluhan miliar, hasilnya nggak ada, ya nggak? Banjir, keruk Citarum, itu kan nggak ada hasilnya. Akhirnya anggaran pemerintah puluhan miliar, ya kewacaan lah, ya nggak? Coba di Kertasari bikin pabrik gula, pertanian tanaman tebu. Kalau perkebunan tuh katanya perkebunan tuh nggak izinnya udah nggak ada, katanya gitu. Apakah betul nggak? HGU-nya udah nggak ada. Terkait pajak mungkin, Pak. Terkait pajak. Coba perkebunan alih fungsikannya tanaman tebu, bikin pabrik gula, ya nggak? Pertama akan menjaga lingkungan, kedua akan menyerap tenaga kerja. Betul. Ya nggak? Insya Allah bisa. Yang kedua, di Kertasari bisa juga bikin pabrik berkaitan dengan produksi pakaian. Kemudian istilah konveksi lah. Itu bisa sebetulnya. Kalau memang ada kemauan dan juga tujuan konsep yang jelas. Gitu kan? Coba bikin pabrik produksi pakaian, bikin pabriknya. Kenapa? Kan kita ada pelatihan menjahit segala macam kan banyak. Tapi saat ini mana? Nggak ada gitu kan, nggak ada hasilnya. Harusnya bikin pabrik, apa gitu dari pemerintahan kabupaten, desa itu bisa sebetulnya. Betul. Dan izin juga mungkin untuk lahan ini nampaknya yang memang menggebu-gebu untuk lebih ke keserakahan gitu. Ini nampaknya kaum kapitalis sih. Justru itu. Nah, begini. Kenapa? Katakan penguasa lah, saya nggak mengatakan si A si B ya. Penguasa kenapa memberikan kelonggaran untuk penggarapan penguasaan lahan di pihak perkebunan? Itu kan nggak ada rakyat kecil. Nggak ada lah. Itu hanya kapitalis. Yang saya tahu gitu kan, bahkan dari luar daerah yang datang ke sini. Itu mungkin yang harus dievaluasi. Harus dievaluasi dan sebagainya seperti itu. Oleh karena itu, mungkin mari kita bekerja sama, mungkin saya sebagai rakyat biasa, mari kita ini tunjukkan gitulah. Contohnya begini, dulu kan kalau sekarang saya mikir musim hujan tuh udah merasa khawatir. Pasti. Dulu saya pernah tahu beberapa kali langganan di Pasir Muning tuh, bahkan setiap ada hujan, ini kan hujannya baru mulai ini. Berawal. Ini baru masuk. Iya. Dulu bukan sekali dua kali, beberapa kali ada yang kendaraan roda 4 ke bawah arus, motor segala macam, bahkan rumah. Itu saya sebetulnya gemetar gitu kan, takut terjadi seperti itu lagi. Nah, kalau nggak ada dipikirkan masa depan, jangka panjang mau apa kita gitu kan, hancurlah kita. Generasinya harus dibawa ke arah mana gitu kan, harus ada mikirkan. Coba Kang ada pendapat apalah dari Akang? Pasti banyak. Alhamdulillah dan terima kasih untuk waktunya.
Ini sebetulnya obrolan ini asik juga ya. Iya. Menyimak dari percakapan Bung Cepi, juga Asep terkait dengan lingkungan. Tadi sempat ada bahasan terkait dengan bank sampah, terus juga pendidikan dari warga kan gitu di masyarakat, dari pemerintah. Sebetulnya itu sering dan pernah dilakukan. Mungkin dari dulu juga lah, sampai sekarang itu sering dilakukan. Iya. Cuma yang jadi anehnya itu seperti ini loh. Ketika kita mengkaji dalam lingkungan, pemerintah itu hanya bisa menghimbau. Buanglah sampah pada tempatnya, tapi tidak memberikan solusi. Iya. Betul. Menyatakan himbauan buanglah sampah pada tempatnya, saya sendiri bingung. Janganlah buang sampah sembarangan. Saya cari di mana tempatnya. Iya, betul. Yang akhirnya ya mungkin dulu kalau kita berbicara budaya atau sejarah, nenek moyang kita atau orang tua kita dulu itu buang sampah itu alternatifnya ke sungai. Tapi itu tidak berdampak. Dikarenakan ketika orang tua dulu buang ke sungai, itu adalah bahan yang dikatakan itu organik. Iya. Ada masuk air dalam beberapa hari itu ada pembusukan atau peleburan. Iya, hilang. Itu kan beda dengan sekarang. Beda zaman. Adapun terkait dengan tadi bank sampah, sebetulnya saya itu sangat-sangat tidak sepakat sebetulnya. Karena pendampingan dari bank sampah itu sebetulnya itu bukan program dari pemerintah, tapi itu adalah adopsi. Adopsi yang dilakukan dengan warga ketika warga itu sudah berinovasi bagaimana penanganan sampah di wilayah. Karena yang berbicara sampah atau berbicara lingkungan, sebetulnya yang peka terhadap lingkungannya itu adalah warga itu sendiri kan itu. Merasa jijik, merasa terganggu, sehingga dia itu tertekan bagaimana nih menangani sampah yang benar. Nah, maka dia itu melakukan. Dan pemerintah itu ketika menyatakan bank sampah, oh ini bagus nih penanganannya, adopsi dengan tadi lah. Ada alasannya, oh yaudah ini apa aja kebutuhannya. Cuman mendonasikan anggaran yang dikatakan sekian persen dari pengadaan, itu dengan gampangnya pemerintah menyatakan, ini dampingan kami tuh udah berhasil. Maaf kan, bukannya menyalahkan pemerintah, mungkin kurang tepat lah ketika ini hasil dari pemerintah. Soalnya itu beberapa kajian, bahkan saya juga kalau berbicara dengan tadi adanya alih fungsi, terus juga terkait dengan kebijakan-kebijakan yang turun ke wilayah. Kalau toh berbicara lingkungan, terus kaitannya dengan bencana, saya menyatakan bahwa bencana itu bukan hanya terjadi di puncak gunung, adanya erosi ataupun banjir bandang, tapi bencana itu ada juga di puncak kekuasaan. Tadi ketika kita membahas adanya penguasaan lahan, mungkin sampai sekarang kita juga jelas walaupun menutup mata itu kita tetap bisa melihatkan itu, merasakan. Betul. Yang rusaknya lahan itu terbentur dengan adanya program dari pemerintah. Kalau dulu tahun 97 kalau tidak salah itu ada namanya KUT. Betul. Dikarenakan anggaran itu mesti terserap dengan alasan ketika anggaran tersisa itu mesti balik lagi ke uang negara, ke kas negara, maka secara terpaksa anggota ataupun yang tadinya buruh tani harian lepas itu mesti mempunyai lahan. Kalau tidak mempunyai lahan maka tidak mendapatkan uang untuk dijadikan. Betul. Saat terpaksa itu mulailah perambahan. Nah dari sana sampai sekarang ke sini, apalagi adanya tadi terbagi dengan 4 kategori di perhutani itu sendiri, itu terkait dengan kelompok dan kelompok. Seleksinya dari pemerintah itu benar-benar gak jelas. Alasannya gak jelas. Sebetulnya kalau kita mau mengeluarkan uang, ini kita berkumpul nih. Oh ini potensinya di sini. Misalkan si Kang Wawan kan itu. Oh Kang Wawan itu potensinya itu di pembibitan. Si Bung Cepi itu potensinya itu dikarenakan punya lahan tapi tidak punya modal. Itu bisa dikolaborasikan ke sana. Tapi kebanyakan sampai sekarang saya lebih mendengar di lapangan. Ya udah yang penting kamu tuh gak berpikir bagaimana adanya modal, yang penting kamu bagaimana caranya mendapatkan lahan. Itu yang jadi salah. Bagaimana caranya mendapatkan lahan. Itu kan sangat lancung. Mestinya pemerintah itu menyatakan bagaimana kamu bisa menggali potensi kamu dengan menyerap uang negara nih. Untuk kesejahteraan. Sebenarnya kita membahas lingkungan. Kerusakan itu jangan kita buat. Bagaimana kita meminimalisirkan seperti itu. Nah kembali kita ke sampah. Penanganan sampah pun sampai sekarang yang sama lah seperti itu.
Saya sering dinyatakan adanya mungkin melakukan kesalahan, adanya pembakaran liar. Saya tuh merasa heran, pembakaran liar. Jadi pada artinya pemerintah itu jangan terus-menerus menangani di hilir. Ya, Di hilir kan tidak nggak mungkin bandang dari hilir ke hulu. ya. Pasti bandang itu dari hulu ke hilir. Nah itu. Artinya pemerintah itu harus hulu di konsentrasi di hulu gitu kan. Berkaitan dengan program apapun gitu kan. Memang udah banyak, tapi seperti apa teknisnya mungkin ya teknisnya bukan nggak jelas ya, mungkin jelas tapi itu tadi harus semuanya duduk bersama dari mulai pemerintahan paling bawah, masyarakat dan sebagainya seperti itu. Itu tadi saya kan bukan punya konsep ya. Kalau memang ini konsep saya aja nggak berarti ya lewat aja gitu kan. Kebetulan saya kan punya konsep mau bikin wisata di area hutan wisata nih di Citarum, akan bikin wisata berkaitan dengan Curug Panganten, Arum Jeram, dan juga Playing Pop, perkemahan dan lain-lain. Termasuk bikin yayasan. Yayasan untuk apa? Untuk menampung mendidik generasi kita Ya. tentang bahasa, tentang lingkungan, sebagainya itu akan banyak penyebarannya itu. Seperti itu. Supaya apa? Supaya kita paham apalagi tentang menyekolahkan lingkungan kan susah ya. Kalau kan tidak ada kurikulum yang khusus sekolah khusus untuk berkaitan dengan lingkungan kan ada kan. Nah, saya merasa terpanggil kalau memang tidak dipikirkan dari sekarang akan gimana Gunung Wayang nih. Akan seperti apa Kartasari. Gitu kan. Hancurlah sudah gitu kan. Dulu waktu kita kecil-kecil di Pasir Muning nggak ada bencana, nggak ada kan, nggak ada bencana. Sampai sekarang luar biasa gitu kan, sering bencana. Bahkan itu tadi kan saya sampaikan banyak yang bahkan kendaraan berpat juga ke bawah arus dan sebagainya. Makanya kita harus benar-benar saling pikirkan, kerjasama, saling bantu gitu kan. Nah, cuman ya pemerintah yang punya kuasa harus benar-benar melaksanakan tugas fungsinya dengan baik gitu kan, pendampingannya dengan jelas dengan baik gitu kan. Dulu banyak program ada masyarakat ngejo, leweng hejo, tapi kan sampai saat ini mana nggak ada buktinya. Itu fakta di lapangan, saya cerita ya apa adanya gitu kan. Harusnya pendampingannya yang benar-benar gitu kan, harus nanam kopi. Kalau mau bikin pabrik kopi di Kasari, nih beli kopi nih, dia mana yang ngajual teh gitu kan, tak iya tasuk dilih pelaku insya Allah bakal ini kayak gini kan, seolah-olah sakrap dewe, sakrap ingsun gitu kan, seperti itulah. Mungkin itu yang bisa kita broken sementara ini, mungkin kita sambung lagi ke depan ya, karena waktu udah panjang obrolan dan juga mungkin Kang Cepi semuanya, Kang Asep kan jauh pulangnya aku ke Gunung Wayang. Barat. Karena kalau ngedekat di sini nggak apa-apa. Begitulah. Mungkin kita sambung lagi ngobrol kita. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk warga Kartasari lah. Itu kan kita membela bukan hanya ke Kartasari. Kalau kita bangun Kartasari mungkin dampaknya ke hilir. Bang hilir juga nanti ke depannya kita akan punya agenda, Kang Cepi. Mari kita datangi pengusaha-pengusaha perusahaan di bawah untuk berkaitan dengan lingkungan. Bisa kita datangi ke pabrik-pabrik. Kan pabrik-pabrik kalau ada bencana banjir kena dampak, tidak beroperasi. Makanya mereka ajak bersama untuk lingkungan. Bisa ke pabrik yang di Majalaya, yang di mana perusahaan-perusahaan yang ada di bawah, kita ajak kolaborasi, kita ajak duduk bersama untuk memperbaiki lingkungan, tidak hanya mengandalkan pemerintahan saja. Seperti itu. Termasuk ini mungkin Pak, ketika ada bencana terjadi, tidak cukup hanya memberikan support berupa sumbangan. Ya itu. Ya, tetapi harus menjadikan sebuah program, Pak. Program apa itu namanya, mau CSR lah, apalah. Tetap tolong dianalisis gitu. Tolong dianalisis dampak yang akan terjadi ke lingkungan seperti apa, termasuk mungkin program-program dari kami juga untuk melatih kesiapsiagaan bencananya gitu. Itu tolong diperhatikan, Pak. Jadi kami berharap dari obrolan ini kami selanjutnya bisa ada kontinuitas, Pak. Bisa ngobrol dengan pihak-pihak terkait, baik itu dari
badan ataupun dari dinas ataupun dari instansi yang memang akan lebih cenderung serius menangani masalah ini. Oke, terima kasih. Luar biasa. Atur nuhun Kang Asep, atur nuhun Kang semuanya di sini udah menghadiri di podcastnya Balat Bom Channel. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang tadi. Mari kita bangun bersama-sama. Ini Kertasari punya kita. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balat Bom Channel, belajar.